Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan keramat Pantai Seseh di Desa Cemagi, Kecamatan Monggo, Kabupaten Badung, berkaitan erat dengan Kerajaan Mengwi di Bali. Dia disebut sebagai Pangeran Mas Sepuh, namun nama aslinya Raden Amangkuningrat, asal Blambangan, Jawa Timur. Pangeran Mas Sepuh merupakan salah satu wali pitu yang konon dianggap sebagai wali tertua yang melakukan syiar agama di Bali. Juru kunci makam Made Artana mengatakan, antara Raden Amangkuningrat dan Raja Mengwi pertama terikat hubungan bapak dan anak. Ibu Pangeran Mas Sepuh merupakan istri dari Raja Mengwi pertama yang memutuskan tetap tinggal di Blambangan, sekarang Banyuwangi. Sejak kecil Pangeran Mas Sepuh diasuh oleh ibunya di luar Pulau Bali. Perpisahan yang cukup lama membuat Pangeran Mas Sepuh memutuskan untuk mencari ayah kandungnya. Niatan itu awalnya ditentang sang ibu, namun setelah meyakinkan niatnya bahwa tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada sang ayah, maka sang ibu pun merelakan anaknya berangkat ke Bali dengan diiringi punggawa dari Blambangan. Pangeran Mas Sepuh merupakan gelar, nama asli beliau Raden Amangkuningrat. Karena lama berpisah, ada sedikit perbedaan yang menyebabkan konflik di antara mereka, jelas Made Artana. Pertemuan yang terjadi antara Pangeran Mas Sepuh dengan ayahnya justru memicu kesalahpahaman. Pangeran Mas Sepuh pun memutuskan kembali ke Blambangan dengan menyusuri Pantai Seseh bersama pasukannya. Namun pada saat yang sama, rombongan itu diserang oleh pasukan Kerajaan Mengwi yang mengakibatkan korban jiwa cukup banyak. Dalam keadaan terdesak, Pangeran Mas Sepuh mengeluarkan sebilah keris yang diberikan oleh sang ibu sebagai bekal perjalanan. Ketika keris itu dikeluarkan dari warangka, kejadian aneh pun terlihat. Seluruh bala pasukan Kerajaan Mengwi mendadak lumpuh. Justru di situ pasukan kerajaan tahu kalau sebenarnya keris itu berasal dari Mengwi. Ternyata mereka masih ada hubungan darah. Selanjutnya Pangeran Mas Sepuh diterima oleh Raja Terang Artana. Di dalam makam tersebut terdapat beberapa sarana yang bisa digunakan oleh peziarah. Di antaranya tempat berwudu, termasuk musola untuk melakukan sholat. Menariknya bukan hanya umat muslim saja yang berziarah, karena di situ juga ada pelangkiran atau tempat sesaji untuk tempat bersembahyang umat Hindu. Air untuk menyucikan diri juga dipercaya bertuah dan kerap dibawa pulang oleh peziarah. Menurut Made Artana, banyak pula yang meminta asap dupa yang telah didoakan oleh juru kunci untuk dibawa pulang. Asap dupanya ditaruh di plastik, tapi ada juga yang meminta air suci. Semua tergantung yang membutuhkan. Saya cuma melayani. Air suci maupun asap dupa digunakan untuk sarana ketika berdoa di rumah Terang Artana. Jumlah peziarah pun selalu membludak pada Jumat Legi atau di Bali jatuh pada Purnama Tilem Kajeng Kliwon. Umat yang datang bukan Muslim, tapi juga umat Hindu yang tetap menghormati Pangeran Mas Sepuh. Selanjutnya Pangeran Mas Sepuh mendapat sebutan Ratu Mas Sakti Pantai Seseh. Julukan Ratu Mas Sakti ini, kata Made Artana, mewakili kesaktian dari Pangeran Mas Sepuh. Karoma kesaktian yang didapat putra Raja Mengwi pertama ini diceritakan terlihat ketika Pangeran Mas Sepuh sanggup berjalan di atas air. Di Puri Taman Ayun Mengwi, tokoh ini juga mampu duduk di atas pohon teratai yang mengapung di danau yang mengelilingi puri. Penghormatan juga ditunjukkan dengan tidak adanya unsur makanan yang berasal dari daging babi di Desa Cemagi,
Banjar Seseh, Kecamatan Munggu, Kabupaten Badung. Upacara seperti piodalan atau upacara lainnya selalu menggunakan sarana daging sapi untuk sesajinya. Tapi sarana banten daging babi dihindari oleh warga desa Cemagi. Hal itu sudah berlaku dan berjalan secara turun-temurun. Sebagai seorang juru kunci, Made Artana pun demikian. Di keluarganya tidak ada tradisi memakan daging babi. Itu sebagai penghormatan kepada Pangeran Mas Sepuh, sebagai seorang muslim yang meninggal dan dimakamkan di Pantai Seseh. Tugas juru kunci ini kami emban secara turun-temurun sejak Ratu Mas Sakti meninggal dan dimakamkan di sini. Keluarga kami ditugaskan menjaga makam dan berperan sebagai juru kunci. Saya sendiri menjadi keturunan ke-7 yang jadi juru kunci Terang Made Artana. Pangeran Mas Sepuh merupakan sosok wali pitu yang konon dianggap sebagai wali tertua yang melakukan syiar agama di Bali. 6 wali yang lain masing-masing. Yang pertama, Siti Khotijah yang makamnya dikenal sebagai keramat pemecutan di Jalan Batu Garu, Denpasar. Yang kedua, Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaki, makamnya terletak di Jembrana. Yang ketiga, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi, dimakamkan di daerah Bedugul, Tabanan. Yang keempat, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, makamnya dikenal dengan keramat Kusumba, Klungkung. Yang kelima, Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi dan Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Makam kedua tokoh muslim itu berada di Kabupaten Karangasem yang dikenal sebagai keramat kembar Karangasem. Yang keenam, Syekh Abdul Qadir Muhammad yang dikenal dengan makam keramat Karangrupit di Desa Temukus, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Demikian dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.